Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat. Lalu akan ditambahkan juga sedikit dengan metode dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebelum kita mulai, kita doa sama-sama. Bentar, saya mau atur timer dulu untuk 30 menit. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, bahwa ada pergeseran paradigma kan ya dalam pembangunan. Yang tadinya pembangunan berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, sering macet nih, menjadi berorientasi kepada pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan manusia. Kenapa ini dipilih? Karena itu akan sebagai upaya memberdayakan masyarakat, kemudian upaya menjaga aspek ekologi dan lingkungan, serta mengupayakan keadilan sosial. Jadi di pergeseran paradigma ini, yang tadinya masyarakat menjadi objek atau orang perencana mempekerjakan masyarakat, menjadi community development atau mengembangkan masyarakat. Jadi diharapkan dalam proses pengembangan masyarakat ini, masyarakat bisa menjadi pelaku aktif atau menjadi subjek dalam kegiatan pembangunan. Nah, kita review sedikit bahwa apa sih tujuan pengembangan masyarakat itu. Jadi tujuan pengembangan masyarakat itu agar meningkatkan dinamika masyarakat untuk membangun. Kalau tidak terjadi pengembangan masyarakat, maka tidak ada proses pengembangan kapasitas masyarakat, tidak ada proses peningkatan kapasitas masyarakat, maka masyarakat akan bersifat statis. Kalau masyarakat tidak bersifat statis, berarti tidak ada upaya pengembangan. Ya, dengan kata lain, agar masyarakat tidak statis, kita melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan dinamika masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu kondisinya dinamis seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin agar masyarakat ini menjadi pelaku utama dan pengembangan masyarakat itu sendiri, tujuan akhirnya adalah untuk membangun lingkungan, bukan lingkungan saja, tetapi di sini kita berbicara sebagai ekosistem ya. Karena kalau lingkungan kan berarti cuma habitatnya saja atau tempat tinggalnya saja. Kalau masyarakat atau komunitas itu cuma organismenya saja kan ya. Tetapi di sini kita berbicara pembangunan itu dalam kacamata ekosistem, bahwa ada interaksi antara masyarakat sebagai organisme dengan lingkungan sebagai habitatnya. Sehingga dalam mendukung pembangunan melalui pengembangan masyarakat, kita sebenarnya sedang mendukung terjadinya pembangunan yang berbasis masyarakat. Nah, seperti apa konsep dasar pembangunan berbasis masyarakat? Pembangunan berbasis masyarakat itu pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat. Jadi, kita melakukan kegiatan pembangunan, pertama-tama melihat kebutuhan masyarakat itu apa. Kemudian apakah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan tersebut, dan apakah ada potensi sumber daya yang ada, dan jika ada bisa tidak dipakai oleh masyarakat, bisa tidak diakses oleh masyarakat. Lalu selain itu, pembangunan juga berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh orang luar. Jadi bukan pembangunan yang menurut orang luar itu menjudge bahwa masyarakat ini pasti butuh ini. Tidak seperti itu. Misalnya kita menilai bahwa orang-orang suku anak dalam itu mereka butuh permukiman yang modern. Padahal tidak seperti itu, karena mindset orang suku anak dalam adalah segala sesuatunya itu harus menjaga kelestarian alam, bukan masalah modern tidaknya. Karena mindset mereka, ketika kita mengkhianati alam, alam akan marah. Jadi bukan itu kebutuhannya suku anak dalam, misalnya seperti itu. Jadi masyarakat mau membangun apa, masyarakat butuh apa, itu dikembalikan kepada diri masyarakat sendiri.
Kemudian, pembangunan harus berbasis pada sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial dan budaya lokal, serta menghormati dan berbasis pada kearifan lokal dan modal spiritual yang diyakini oleh masyarakat setempat. Contoh ini bisa dikaitkan juga dengan contoh suku anak dalam tadi. Nah, oke, dari situ kita lihat bahwa kita memiliki kesepahaman bersama bahwa pengembangan masyarakat ini yang kita bahas di pertemuan selanjutnya itu akan bermuara pada pembangunan yang berbasis masyarakat. Ya, itu akan bermuara pada pembangunan ekosistem, pembangunan lingkungan, dan pembangunan ekosistem yang berbasis masyarakat. Sehingga pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat. Seperti apa gambaran umum dari pembangunan berbasis masyarakat? Jadi, semuanya itu diawali dari ini, adanya keinginan dari masyarakat untuk berubah. Ya, ada keinginan untuk berubah. Sehingga yang pertama kali harus kita stimulasi dari diri masyarakat itu adalah mereka memiliki keinginan untuk berubah. Mereka menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa seperti ini terus. Kita harus bergerak secara dinamis. Kemudian setelah itu dari sini kita akan ke sini. Ya, kita akan ke sini setelah ada keinginan untuk berubah, mereka pelan-pelan berani. Kadang kita mau tapi kita nggak berani gitu loh. Misalnya kalian mau juga berprestasi tapi kalian nggak berani berkompetisi. Jadi pertama-tama yang harus kita timbulkan di masyarakat adalah rasa keinginan. Mereka mau untuk berubah. Nah, selanjutnya setelah mau, mereka memiliki rasa keberanian untuk berubah. Ya, setelah memiliki keberanian untuk berubah, seharusnya kita mampu mendorong masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Setelah itu kita meningkatkan partisipasinya. Kemudian karena awalnya mereka hanya sebatas berani berubah, ya, kemudian karena saling berinteraksi, saling menularkan energi positif, saling bekerja sama, akhirnya muncullah motivasi. Motivasi itu berbeda dengan keberanian, ya. Motivasi itu sudah punya tujuan gitu loh, punya goal, punya sesuatu yang dikejar. Jadi beriringan dengan meningkatkan partisipasi, pelan-pelan masyarakat memiliki keinginan untuk memiliki motivasi untuk berubah. Nah, ketika sudah ada motivasi untuk berubah, barulah kita merencanakan kegiatannya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan, dan akhirnya lahirlah sebuah kompetensi. Ya, akhirnya lahirlah sebuah kompetensi, dan ketika terjadilah kompetensi, itulah yang akan menstimulasi atau itulah yang akan mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Tetapi kompetensi ini tidak boleh stagnan di situ. Dia harus kembali lagi menjadi perubahan yang lain karena kita harus bersifat dinamis, tidak bisa statis. Itu seperti itu gambaran umumnya. Lalu seperti apa tahapan pembangunan berbasis masyarakat? Menurut tim delivery di tahun 2004 memaparkan bahwa tahapannya itu pertama kita menyeleksi lokasi, kemudian kita melakukan sosialisasi mengenai pembangunan berbasis masyarakat, lalu melakukan proses pembangunan berbasis masyarakat, dan terakhir adalah pemandirian masyarakat. Pertama yaitu seleksi lokasi. Jadi seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait, dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pembangunan berbasis masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Ini kadang misalnya kita ingin mengembangkan masyarakat Kelurahan Karangjoang seperti itu, ya. Tetapi kita harus berkomunikasi dulu di Kelurahan Karangjoang ini RT mana yang betul-betul butuh, seperti itu. Jadi program pengembangan masyarakat yang akan kita atau pembangunan berbasis masyarakat yang akan kita lakukan itu kriterianya seperti apa, sehingga kita seleksi dulu lokasi mana yang cocok dengan kriteria yang program yang akan kita laksanakan.
Kemudian sosialisasi pembangunan berbasis masyarakat. Sosialisasi ini upaya untuk mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Jadi kita bisa sharing dengan masyarakat. Melalui sosialisasi ini akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan. Nah, proses sosialisasi ini juga sangat penting karena akan menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk terlibat. Jadi dari sosialisasi itu kita bisa melihat seberapa di mana level ketertarikan masyarakat untuk terlibat untuk berpartisipasi karena kegiatan pembangunannya itu harus dilakukan berbasis masyarakat. Lalu setelah disosialisasikan dan kita meramu hasil sosialisasi, barulah kita masuk ke proses pembangunan berbasis masyarakat. Pertama kita mengidentifikasi, ya. Pertama kita mengidentifikasi dan kajian potensi wilayah. Seperti yang tadi, kemudian kita menyusun rencana kegiatan kelompok, lalu Anda menerapkan atau melaksanakan rencana kegiatan kelompok, kemudian memantau proses dan hasil kegiatan secara partisipasif. Ini gambaran umumnya saja, dan saya yakin teman-teman bisa memahami seperti apa isi dari masing-masing tahapan ini, dari identifikasi, kemudian menyusun rencana, kemudian melaksanakan rencana, sampai proses monitoring dan evaluasi. Nah, setelah kita mengimplementasikan program itu, kita tidak boleh lepas tangan begitu saja, tetapi kita juga harus melakukan proses mempersiapkan masyarakat untuk mandiri. Artinya, pasca kegiatan pengembangan masyarakat itu, masyarakat masih akan melestarikan, masih akan merawat sistem, masih akan memakai, masih akan menerapkan kegiatan yang kita tinggalkan. Jadi arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Jadi proses pembangunan berbasis masyarakat mestinya didampingi oleh tim fasilitator multidisiplin. Multidisiplin artinya apa? Dari berbagai disiplin ilmu. Bisa dari lingkungan, bisa dari perencanaan, dari engineering, bisa dari ekonomi, hukum, dan seterusnya. Kemudian fasilitator bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan serta memberi keterampilan pengelolaan yang akan mendorong kemandirian masyarakat. Jadi, kalau Anda tidak melakukan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat, berarti Anda membangun untuk masyarakat saja. Anda bangunkan fasilitasnya, Anda bangunkan infrastrukturnya, tetapi kalau Anda tidak membekali masyarakat dengan keterampilan, itu tidak akan mendorong adanya pemandirian masyarakat. Sekira teman-teman bisa paham. Lalu, Kang dan Song di tahun 84 menyimpulkan bahwa tidak ada metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat. Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan yang beraturan, berarah, dan berkonteks paut dengan maksud dan tujuan. Nah, karena tidak ada metode yang selalu efektif, setiap fasilitator harus memahami dan mampu memilih metode pembangunan berbasis masyarakat yang paling baik sebagai suatu cara terpilih untuk tercapainya tujuan pembangunan berbasis masyarakat yang dilaksanakan. Sehingga ketika Anda menjadi fasilitator, Anda harus memiliki kapasitas atau Anda harus memiliki pengetahuan sebenarnya metode untuk memahami masyarakat apa saja sih, kemudian metode untuk melibatkan masyarakat apa saja sih, sehingga kita tahu metode mana yang akan kita pakai ketika kita berurusan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu. Karena kita tahu sebelumnya bahwa karakteristik masyarakat itu tidak bisa kita generalisasi. Dengan kata lain, suatu metode tidak bisa kita paksakan akan cocok untuk semua jenis masyarakat atau semua jenis komunitas. Paham ya guys? Nah, ini prinsip-prinsip pemilihan metode pembangunan masyarakat. Pembangunan berbasis untuk berpikir kreatif. Jadi kalau kita berpikir kreatif artinya ada stimulasi ide yang terjadi di dalamnya. Kemudian harus ada tempat kegiatan. Kemudian setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya, saya kira ini jelas. Lalu kita harus menciptakan hubungan yang akrab, tidak otoriter, dan fleksibel, tidak kaku, cair, ramah, and so on. Lalu memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan itu pasti. Nah, ragam metode pembangunan masyarakat itu ada dua.
Nah, intinya itu adalah pembinaan sumber daya manusia. Nah, pembinaan sumber daya manusia ini bisa kita lakukan melalui dua metode. Pertama, kita mendekati kelompok secara komunal atau kita membina kelompok yang dibentuk guna memperlancar pengorganisasian dan seterusnya, ataukah kita membina kader lokal. Kader lokal itu kayak tokoh masyarakat, Thomas, tokoh-tokoh kunci. Misalnya nih, di angkatan kalian, apakah satu angkatan itu memiliki wibawa yang sama satu sama lain? Pasti ada satu orang yang paling berpengaruh. Pasti ada orang-orang tertentu yang berpengaruh. Senang atau tidak senang, pasti figur itu ada. Nah, pembinaan kader lokal ini maksudnya adalah kita membina orang-orang tertentu, si Thomas, tokoh masyarakat, si tokoh kunci ini, untuk menjadi motivator, fasilitator, dan katalisator bagi masyarakat. Apa itu katalisator? Katalisator itu yang mempercepat reaksi. Jadi kalau kita orang luar menjadi fasilitator, itu mungkin butuh waktu lebih lama. Tetapi kalau orang dalam, ya orang dalam yang juga Thomas, tokoh masyarakat, itu bisa menjadi katalisator karena mereka satu lebih dipercaya masyarakat, lebih dipercaya teman-temannya, lebih didengarkan teman-temannya, lebih memiliki wibawa di depan anggota masyarakatnya. Jadi ada dua metode yang bisa Anda pakai kalau Anda mau melakukan program pembangunan berbasis masyarakat. Anda membina kelompoknya atau membina kader lokalnya. Nah, metodenya seperti apa? Terdapat beberapa metode yang sesuai dengan tahapan PBM. Mirip-mirip, tetapi perbedaannya pada tahap ini itu ada fase penyadaran masyarakat. Jadi pertama kan kita tadi bahasanya sosialisasi. Nah, di sini dia menggunakan istilah penetapan dan pengenalan wilayah. Jadi setelah kita menetapkan bahwa kita akan melakukan pembangunan berbasis masyarakat di RT 3 Kelurahan Karangjoang misalnya. Nah, setelah kita tetapkan wilayah itu, kita melakukan pengenalan wilayah. Kita melakukan observasi lapangan. Setelah itu kita melakukan sosialisasi kegiatan. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, kan kita tahu tuh. Kita tahu masyarakat ini level ketertarikannya ada di mana. Mereka sangat antusias atau mereka tidak tertarik sama sekali. Mereka antusias tapi tidak tahu atau seperti apa. Nah, setelah itu kita lakukan fase penyadaran masyarakat. Setelah itu kita lakukan fase penyadaran masyarakat, ya. Kemudian baru kita merencanakan kegiatan, baru kita melaksanakan kegiatan. Nah, ini penjelasan lebih detail. Ya, pertama itu survei mandiri atau community self survey. CCS bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan pengumpulan data secara mandiri mengenai kondisi mereka, meliputi ini. Nah, bagaimana proses ini nanti ada tekniknya, teman-teman pelajari nanti. Itu namanya teknik memahami masyarakat, ada di situ. Nah, kemudian Anda melakukan sosialisasi kegiatan dapat dilakukan melalui komunikasi antar pribadi. Kalau misalnya kalian iseng-iseng nongkrong di warung kopi itu kan ruang publik ya, orang ketemu di sana, orang ngobrol di sana. Itu Anda bisa lakukan ngobrol person to person di situ, itu namanya komunikasi antar pribadi. Itu juga salah satu bentuk sosialisasi. Kemudian bisa komunikasi dengan media massa, Anda buatkan poster, Anda buatkan iklan dan seterusnya. Kemudian Anda komunikasi dengan forum media, menggabungkan antara media massa dan media antar pribadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu penyadaran masyarakat. Ini bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan. Teman-teman, saya yakin Anda paham bagian ini. Lalu selanjutnya itu pengorganisasian masyarakat. Di sini kita melakukan proses di mana masyarakat mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan-tujuannya, mengembangkan kepercayaan diri dan kemauan, kemudian menemukan sumber daya untuk menangani kebutuhan, lalu mengambil tindakan dan mengembangkan sikap kooperatif. Jadi kita mendampingi masyarakat, kita nggak meninggalkan masyarakat dan yakin masyarakat mampu mengorganisasi komunitasnya sendiri, masyarakat mampu menemukan sumber daya sendiri, tidak seperti itu, tapi kita mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisasi komunitasnya atau kelompoknya. Itu seperti pendekatan melalui sistem institusional atau sistem organisasional di pertemuan sebelumnya. Lalu kita kemudian melakukan perencanaan kegiatan.
Anda silahkan baca ini sendiri melalui FGD bisa. Ya, jadi kita merencanakan bersama-sama dengan masyarakat melalui FGD, itu contohnya. Lalu kita melaksanakan kegiatan. Mengenai pelaksanaan kegiatan dalam PBM harus diawali dengan scoping atau penelusuran tentang kegiatan atau program pendidikan yang diperlukan, serta analisis kebutuhan. Saya kira ini jelas. Nah, teman-teman kan kita sudah lihat bahwa pengembangan masyarakat ini ujungnya adalah pembangunan berbasis masyarakat. Nah, pembangunan berbasis masyarakat ini pastinya membutuhkan partisipasi masyarakat, kan ya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat, kita perlu mengetahui kalau masyarakat berpartisipasi itu bisa seperti apa? Apakah bisa masyarakat langsung berpartisipasi sebagai subjek? Apakah bisa masyarakat murni berpartisipasi sebagai pelaku utama? Ternyata tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan atau ada jenis-jenis partisipasi yang bisa kita lihat untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Ketika tujuan ideal yaitu pembangunan berbasis masyarakat mungkin masih sulit untuk dicapai atau bukan itu konteksnya. Jadi ada pembangunan-pembangunan yang konteksnya tidak harus masyarakat menjadi pelaku utama. Makanya kita akan membahas terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, yang akan kita bahas di sini ada pengertian partisipasi, kemudian lingkup partisipasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemudian tingkatan partisipasi, lalu derajat kesukarelaan partisipasi, kemudian syarat tumbuhnya partisipasi masyarakat, lalu masalah-masalah partisipasi masyarakat. Pertama, pengertian partisipasi. Apa sih partisipasi itu? Nah, Theodorson mengemukakan bahwa partisipasi itu merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Jadi, kalau kita bagian dari masyarakat, ketika kita berpartisipasi di luar kewajiban kita, itulah yang dimaksud dalam partisipasi. Kalau kita ikut bekerja sesuai kewajiban kita, itu namanya bekerja, itu namanya kerja tugas. Ya, tetapi kalau kita ikut berpartisipasi, kita memberi kontribusi, padahal itu bukan kewajiban kita, itulah yang disebut dengan partisipasi, menurut Theodorson. Sehingga karakteristik dari partisipasi yaitu semakin mantapnya jaringan sosial yang baru untuk membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Nah, tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi adanya kesadaran, yaitu kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, kemudian kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain, tapi harus kita sendiri yang bergerak. Kemudian kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan, lalu adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangsi atau kontribusi yang bermanfaat bagi kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa apa saja sih? Ada 4, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, lalu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Yang kita bahas tadi adalah partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau pengambilan keputusan ada misalnya di fase FGD tadi atau musrembang, kemudian idealnya itu ternyata tidak berhenti di sini saja. Ya, idealnya itu masyarakat juga berpartisipasi dalam ini, pemantauan dan evaluasi yang tadi dibahas seperti pemandirian masyarakat. Dan yang terakhir ini bisa juga masyarakat berpartisipasi hanya dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi dalam kegiatan pembangunannya mereka tidak berpartisipasi, tapi dalam kegiatan pemanfaatannya mereka berpartisipasi. Itu bisa juga seperti itu.
Nah, partisipasi dalam pengambilan keputusan yaitu adanya forum yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya FGD tadi ketika sosialisasi atau ketika perencanaan kegiatan atau dalam musrembang itu kan aspirasi masyarakat dikumpulkan di situ. Kemudian partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, inilah yang kita sebut sebagai program pengembangan masyarakat ya atau program pengembangan kapasitas masyarakat. Jadi, pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, atau beragam bentuk kontribusi lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Nah, selanjutnya, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, Anda bisa baca sendiri, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, itu memahamkan masyarakat mengenai manfaat suatu kegiatan pembangunan agar masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut. Pemanfaatan hasil pembangunan akan menstimulasi kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Mudah-mudahan jelas. Nah, ini 5 tingkatan partisipasi. Level terendah adalah sekedar memberikan informasi. Kayak kita fasilitator tidak tahu, masyarakat memberitahu informasi sekedar itu level terendah. Level selanjutnya adalah masyarakat menawarkan pendapat, masyarakat memposisikan dirinya boleh diajak berdiskusi. Itu maksudnya fungsi konsultasi. Kemudian partisipasi selanjutnya masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan level di atasnya lagi masyarakat ikut bertindak, ikut sebagai pelaku di sini, tetapi lebih di atasnya lagi masyarakat ikut memberikan dukungan. Seperti apa? Kelompok-kelompok lokal yang menawarkan pendanaan, nasihat, atau dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan. Jadi sebenarnya pengembangan kegiatan pengembangan masyarakat itu bukan puncak tertinggi partisipasi ya. Bukan puncak tertinggi partisipasi, tetapi kalau tingkatan partisipasi menurut Wilcox itu ada lanjutannya, yaitu masyarakat bisa juga berpartisipasi dengan memberikan dukungan. Ya, seperti pendanaan, ilmu dan seterusnya. Nah, seperti ini jenjang kesukarelaan menurut Dusseldorp tahun 81. Pertama, orang berpartisipasi secara spontan, artinya dia secara tiba-tiba, oke, saya akan ikut. Oke, itu kapan? Oke, saya bisa. Itu partisipasi spontan. Kemudian di atas itu partisipasi spontan itu yang nomor 1. Kemudian di urutan nomor 2 ada partisipasi terinduksi, artinya masih distimulasi sedikit, masih didorong-dorong sedikit. Ya, jadi misalnya siapa yang ikut akan dapat sertifikat. Nah, itu partisipasi terinduksi. Siapa yang ikut bisa dapat A. Nah, itu partisipasi terinduksi. Nah, partisipasi tertekan oleh kebiasaan, ya kita mengeset sistem, kita merancang sistem, membuat sistem yang memaksa orang berpartisipasi. Nah, nomor 4, partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi. Misalnya, kalau Bapak Ibu tidak berpartisipasi dalam memperbaiki sanitasi lingkungan ini, maka anak-anak akan terus-terusan diare. Itu partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, itu tadi alasan kesehatan contohnya. Kemudian partisipasi tertekan oleh peraturan. Misalnya apa? Jelas sih ya, banyak Anda dipaksa pakai angkutan umum untuk menjaga kesehatan lingkungan, tidak boleh lagi pakai mobil. Jalan ini hanya untuk kendaraan umum, itu partisipasi tertekan berdasarkan peraturan. Jadi bentuk partisipasinya adalah Anda meninggalkan kendaraan pribadi dan Anda pakai angkutan umum karena itu peraturan. Contohnya begitu. Nah, ini syarat tumbuhnya partisipasi. Pertama, ada kesempatan. Jadi ada ruang yang kita berikan untuk masyarakat bahwa Anda bisa berpartisipasi di sini. Kalau Anda tidak membuat FGD, tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dari segi ide. Seperti itu contohnya. Kemudian ada kemauan dari masyarakat berpartisipasi. Walaupun Anda menyediakan kesempatan, tapi kalau masyarakat tidak mau, sama aja. Jadi Anda harus menstimulasi kemauan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kemudian masyarakat mampu secara mampu secara lisan, mampu secara pengetahuan, mampu secara tenaga dan seterusnya. Kemudian yaitu ada 3.
Nah, yang terakhir, masalah-masalah partisipasi masyarakat. Biasanya itu masyarakat belum paham tentang makna sebenarnya, bukan masyarakat, sorry, tapi perencana atau pelaksana pembangunan belum paham bahwa pembangunan itu harus berorientasi pada masyarakat, sehingga kadang ada ego perencana di situ, merasa dirinya yang paling tahu kebutuhan masyarakat, merasa dirinya paling tahu solusi terbaik bagi masyarakat. Jadi kurang paham esensi bahwa pembangunan itu harus berbasis masyarakat, harus kembali ke masyarakat. Itu kadang menjadi masalah karena perencana sendiri belum paham tentang partisipasi masyarakat. Kemudian masalah kedua itu sifat otoriter pemerintah, sehingga karena pemerintah otoriter, masyarakat jadi nggak mau menyampaikan aspirasi gitu loh. Masyarakat jadi ada budaya diam, kayak ya udahlah kita terima aja, orang kita ngomong juga pimpinannya atau pemerintahnya nggak memfasilitasi, nggak mendengar. Jadi itu masalah kedua. Kemudian masalah ketiga, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi kita mau berpartisipasi nih, tapi ribet gitu loh. Banyak lika-liku birokrasi, banyak peraturan, banyak kontraprestasi, banyak persyaratan. Akhirnya orang enggan berpartisipasi. Right in time, 30 menit. Kenapa nih? Hey. Oke, ada pertanyaan. Kalau Anda punya pertanyaan, jangan lupa buat discussion topiknya di forum yang saya buat, minta tolong dibuatkan. Kemudian kelompok yang bertugas untuk menyajikan studi kasus silahkan dikerjakan. Tolong inisiatif untuk tetap mengupload di forum apapun kendalanya. Jangan menunggu video itu tidak terupload sampai akhirnya kita pertemuan sinkron atau perkuliahan daring, karena itu menurut saya itu merugikan buat kalian. Pertama, kita tidak membahas studi kasus yang kelompok sajikan, artinya Anda cuma menerima dari segi teori yang disajikan dosen, Anda tidak melihat, kita tidak membahas implementasi studi kasusnya. Kemudian yang kedua, merugikan kepada kelompok yang bertugas karena mereka tidak dapat feedback dari saya. Ya, jadi artinya mereka cuma yang menyetorkan tugas saja. Jadi saya harap kalau ada kendala, teman-teman tolong berinisiatif mencari solusi sampai materinya itu bisa terupload di forum dan bisa diakses oleh semua peserta kelas. Nah, seperti yang disepakati kemarin, untuk kelas A dan B tolong buatkan catatan dari materi ini, tulis tangan, kemudian diupload sebagai syarat kehadiran. Jadi walaupun Anda hadir di pertemuan daring, Anda juga harus melampirkan bukti bahwa Anda melihat materi ini untuk supaya Anda dianggap hadir untuk pertemuan pekan atau agenda perkuliahan di pekan ini. Selain itu, apalagi ya, jaga kesehatan, tetap semangat, jaga positive vibe. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum. Selamat malam.